Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Maharani Wahyu Putri dengan NIM S352508050. Di sini saya mengangkat tugas tentang akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dapat berupa uang, aset, ataupun keahlian. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dari awal, sedangkan untuk kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Kemudian, ciri-ciri dari akad musyarakah. Yang pertama, melibatkan minimal dua pihak ataupun mitra. Setiap pihak memberikan kontribusi modal. Ketiga, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati bersama. Keempat, kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal. Kelima, semua pihak memiliki hak serta tanggung jawab dalam pengelolaan usahanya, kecuali dari awal telah disepakati sebaliknya. Tujuan dari akad musyarakah sendiri untuk menciptakan kerjasama yang adil, saling menguntungkan, serta sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar atau artinya ketidakjelasan, serta maisir ataupun spekulasi. Contoh penerapan musyarakah sendiri ada pada pembiayaan usaha di perbankan syariah, proyek bisnis bersama, investasi bersama antara individu ataupun lembaga, dan masih banyak lagi. Kemudian saya sertakan akad musyarakah yang telah saya buat. Pada atas akta, saya menuliskan kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di judul akta, akad pembiayaan musyarakah dengan nomor 17. Kemudian saya sertakan juga dua ayat suci Al-Quran. Kemudian pada hari ini, Senin pada tanggal 15 Oktober 2025, menghadap kepada saya, Vanessa Marani Wahyu Putri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Surakarta. Kemudian saya menerangkan pihak pertama, yaitu Tuan Susilo Aris. Di sini ia sebagai pihak pertama atau bank. Kemudian pihak kedua ada Nyonya Desi Marliana. Di sini dia sebagai nasabah atau yang disebut juga mudorib. Kemudian saya sertakan bahwa pembiayaan al-musyarakah dan bank telah bersepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lainnya untuk menjalankan usaha bersama sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada bank yang modalnya didapat dari bank dan nasabah sebagai penyertaan yang pendapatannya keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil atau syirkah yang seimbang atau proporsional dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati antara bank dan nasabah. Kemudian pada pasal 1, saya menjelaskan tentang definisi, ada syariah, musyarakah, musyarik, syirkah, nisbah, mudharib, keuntungan usaha, keuntungan kerugian usaha, hari kerja bank, pendapatan. Kemudian ada keuntungan operasional, pendapatan bersih, pembukuan awal, keuntungan, dan jangka waktu serta cedera janji. Pada pasal 2, saya menjelaskan tentang modal dan penggunaannya. Bank dan nasabah sepakat. Dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa untuk membiayai usaha yang permohonannya telah diajukan oleh nasabah kepada bank sebagaimana yang dilampirkan pada karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Bank dan nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal yaitu bank sebesar 500 juta rupiah dan nasabah sebesar 500 juta rupiah. Kemudian, untuk bagi yang masing-masing berturut-turut merupakan 50% dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha atau proyek tersebut. Kemudian pada pasal 3 saya menjelaskan jangka waktu pembiayaan. Di sini jangka waktu pembiayaan berlangsung 3 tahun terhitung sejak pada tanggal akad ditandatangani akad serta berakhir pada tanggal 15 Oktober tahun 2028. Pasal 4 saya menjelaskan tentang penarikan modal. Kemudian pasal 5 saya menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Kemudian pasal 6 kesepakatan nisbah bagi hasil atau syirkah. Di sini nasabah dan bank sepakat
Dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah 80% dari pendapatan keuntungan untuk nasabah dan 20% dari pendapatan keuntungan untuk bank. Nasabah dan bank juga sepakat dengan ini saling mengikatkan diri terhadap yang lain bahwa pelaksanaan bagi hasil ini atau syirkah akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 5 setiap bulan selama akad ini berlangsung. Kemudian pasal 7 saya menjelaskan kewajiban nasabah kepada mudorib. Kemudian pasal 8 pembiayaan kembali modal dan keuntungan bank. Pasal 9 saya menjelaskan tentang biaya, potongan, dan pajak-pajak. Kemudian pasal 10, saya menjelaskan tentang jaminan. Di sini, jenis barang jaminan yang diserahkan adalah sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas tanah nomor 11 garis miring penumping tanggal 4 bulan Mei tahun 2018 dengan surat ukur nomor 11 tanggal 5 Juni 2018 dengan luas 275 meter persegi beratas nama Desi Marliana senilai 650 juta rupiah. Pengikatan barang jaminan sebagai anggunan tersebut akan dibuat dalam suatu akta tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila menurut pendapat bank nilai dari agunan tidak lagi cukup untuk menjamin kewajiban pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank, maka atas permintaan pertama dari bank, nasabah wajib menambahkan agunan lainnya yang telah disetujui oleh bank. Kemudian pasal 11 saya menjelaskan tentang pernyataan dan pengakuan nasabah bahwa di sini nasabah sejujur-jujur yang mengatakan kepada pihak bank atas apa yang dia lakukan. Kemudian pasal 12 saya menjelaskan tentang peristiwa cedera janji yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 dalam akad ini, bank berhak untuk menuntut menagih pembayaran dari nasabah dan atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini. Kemudian pasal 13 tentang pelanggaran. Di sini saya menjelaskan nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad ini bila terbukti nasabah melakukan salah satu dari yang saya sebutkan di pasal 13. Kemudian dalam pasal 14 saya menjelaskan tentang pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian pasal 15, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasarkan akad ini. Pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh bank dengan menunjuk dan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut. Kemudian pasal 16 saya menjelaskan tentang force major. Force major adalah peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, ataupun peperangan. Dalam hal ini, jika terjadi force major, maka pihak yang terkena akibat langsung dari force major tersebut melampirkan bukti-bukti dari kepolisian ataupun instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa force major tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal force majeure ditetapkan. Kemudian, keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya force majeure tersebut mengakibatkan tidak diakui peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh pihak lain. Kemudian, pasal 17 saya menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian perselisihan jika timbul penyelesaian di kemudian hari. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikannya dalam musyawarah untuk mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta. Pasal 16, di sini saya menjelaskan tentang domisili dan surat pemberitahuan.
Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam akta ini mengenai atau sehubungan dengan akta ini dilakukan dalam pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir ke alamat-alamat yang saya cantumkan. Berikut nama bank, alamat bank, telepon, kemudian nasabah, nasabah, alamat nasabah, dan telepon. Kemudian untuk pasal 19 ini saya menambahkan adendum di mana apabila ada hal-hal yang belum diatur belum cukup diatur dalam akad ini, maka nasabah dan bank akan mengatur bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum. Kemudian pasal 20, lampiran-lampiran dalam akad ini, jika ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Kemudian masuk pada penutup akta, pasal 21 penutup. Di sini para penghadap menyatakan dengan ini menjaminkan akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya selaku notaris serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal yang tersebut. Demikianlah akta ini dibuat dan dilangsungkan di Surakarta pada hari tanggal serta pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta dan dihadiri oleh dua orang laki-laki saksi saya, yaitu Tuan Gigi Perkasa dan juga Tuan Jaya Abadi. Kemudian dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, gantian maupun tambahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Selanjutnya, para penghadap menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi suatu identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya selaku notaris, dan yang isinya saya cantumkan pada akta ini. Pada akhirnya saya menuliskan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah akta ini ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua, dan kemudian saksi-saksi notaris. Dan ada lembar sidik jari untuk memperkuat dan kemudian selesai untuk contoh akad yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.